Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini atau pada minggu ini kita akan belajar tentang operasi pada polinomial atau suku banyak ya. Jadi kalau minggu lalu atau pada video sebelumnya saya sudah jelasin tentang bagian-bagian atau istilah-istilah yang ada pada polinomial ya. Kita sudah belajar tentang apa itu koefisien, apa itu derajat dan lain-lain. Sekarang mulai video ini kita akan belajar tentang operasi pada suku banyak atau polinomial. Operasi sendiri ada berbagai macam di polinomial ya. Yang pertama ini nanti operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini kita gabung karena pada prinsipnya ya penjumlahan itu juga penjumlahan dan pengurangan itu hampir sama, karena pengurangan itu sebenarnya juga penjumlahan ya. Jadi pengurangan itu sebenarnya penjumlahan terhadap lawan dari bilangan itu ya. Nah, di operasi penjumlahan ini merupakan kelanjutan dari operasi penjumlahan atau pengurangan pada bentuk aljabar. Kalau kita ingat dulu, bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila suku itu atau dua suku itu memiliki variabel yang sama atau dulu dikatakan dengan suku sejenis ya. Jadi yang bisa dijumlahkan adalah suku-suku yang sejenis, yaitu suku-suku yang memiliki variabel sama yang boleh dijumlahkan. Jadi pada prinsipnya sama dengan operasi aljabar ya. Nah, masih ingat ya, suku sejenis itu suku yang variabelnya sama dan itu yang bisa dijumlahkan. Terus yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah koefisien dari satu variabel ya. Contohnya kalau kita punya 5x tambah 3x, maka ini hasilnya adalah 8x ya. Nih, kita sama-sama x. Jadi variabelnya sama-sama x, maka koefisiennya 5 dan 3 ini dijumlahkan. Ya. Contoh berikutnya ini ada 5x, 3y, 2x. Kita lihat di sini x, ini y, ini x. Yang bisa dijumlahkan suku sejenis atau suku yang variabelnya sama. Maka yang bisa dijumlahkan adalah ini dan ini. Yang sama-sama variabelnya x. Sehingga hasilnya adalah 7x tambah 3y. Nah, itu ya. Nah, ini juga. Ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena tidak ada suku yang sejenis, walaupun di sini ada x. Di sini adalah x kuadrat, di sini adalah x. Tetap saja ini berbeda ya. X dengan x kuadrat itu berbeda. Ya, jadi ini bentuk aljabar ini atau bentuk polinomial ini tidak bisa dijumlahkan. Ini ada beberapa contoh soal. Pertama ini, sederhanakan bentuk ini. Kita lihat di bentuknya. Ya, ini sejenis ya, karena semuanya x pangkat 2 atau x kuadrat. Nah, secara detail penjumlahannya harusnya begini. Ini 5 tambah 7 dikurang 11. Ini x kuadrat. Ini detailnya harusnya begini. Tapi karena sudah jenjang SMA dan ya sudah, jadi kita bisa langsung jumlahkan 5 tambah 7 kurang 11. Kita sudah tahu bahwa ini variabelnya sama, atau ketiga-tiganya ini atau ketiga suku ini adalah suku yang sejenis. Nah, x kuadrat ya. Kenapa? Karena 5 tambah 7 12 dikurang 1 12 kurang 11 itu 1. Berarti 1x kuadrat. Satunya nggak perlu ditulis. Nah, bentuk ini juga, ini bentuk sejenis. xy, ini variabelnya xy, ini variabelnya xy, ini variabelnya xy, berarti dia suku-suku ini, tiga suku ini adalah tiga suku yang sejenis. Ya. 3 dikurangi 15 itu negatif 12. Ditambah 5 berarti negatif 7xy. Nah, sama ini juga negatif 5, nah, tambah 3 tambah 2 berarti apa? 0 ya. 0 berarti 0y kuadrat. Ya, 0y kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang soalnya lebih complicated, lebih panjang. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalau sudah paham bisa langsung. Ini kan 6x pangkat 3, ini negatif 8x kuadrat, ini ada 10
X kuadrat. Perhatikan ini tanda plus, tanda penjumlahan, berarti tidak perlu diapa-apain, bisa langsung. Ini 7X dengan 11X, ini 10 dengan negatif 13 ya. Nah ini bisa kita langsung buka kurungnya, bisa kita langsung negatif 8 ditambah 10X, ini ya, negatif 8X kuadrat tambah 10X kuadrat, 7X ditambah 11X 18X, 10 dikurangi 13 negatif 3. Jadi ini buka kurungnya sekaligus kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah sekarang perhatikan yang berikutnya ini. Nah selain dengan cara mendatar begini, penjumlahan juga bisa kita susun ke bawah. Yang perlu diingat, kalau susun ke bawah itu suku yang sejenis itu kita letakkan berurutan ke bawah ya. Seperti ini, 6X pangkat 3, di sini nggak ada, berarti ini kita kosongkan. Ini negatif 8X kuadrat, nah, kita luruskan dengan 10X kuadrat. Ini 7X kita luruskan dengan 11X. Koefisien, konstanta, bukan koefisien, ini konstanta 10 dengan negatif 13. Sekarang ini penjumlahan, kita tanda plus, tanda jumlah, ya hasilnya sama. Jadi ini jumlahkan dengan kosong, ya nggak ada ya, kosong. Ini juga negatif 8 tambah 10, 2, 7 tambah 11, 18, 10 dikurangi 13, negatif 3. Jadi ini dengan cara mendatar, ini dengan susun ke bawah. Jadi penjumlahan pun ini bisa kita buat dengan susun ke